Timur Tengah kembali tegang, dicengkeram oleh serangkaian konflik yang saling terkait, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan mengancam akan memicu perang regional yang lebih luas, dengan dampak yang bisa dirasakan di seluruh dunia. Di Gaza, bencana kemanusiaan terjadi saat perang Israel-Hamas memasuki bulan ke-6, menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan bagi penduduk sipil. Di Yaman, pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran telah melancarkan serangkaian serangan berani terhadap Israel dan pelayaran internasional di Laut Merah, memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Peristiwa ini telah menimbulkan tanggapan keras dari Amerika Serikat, yang telah melancarkan serangan udara terhadap sasaran Houthi di Yaman, menambah kompleksitas situasi. Situasinya rumit dan bergejolak tanpa solusi mudah yang terlihat, dengan banyak pihak yang terlibat dalam konflik ini. Komunitas internasional sedang berjuang untuk menemukan cara meredakan situasi dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut melalui diplomasi dan negosiasi yang intens. Di jantung krisis ini terdapat campuran rivalitas geopolitik, ekstremisme agama, dan kegagalan diplomasi yang membuat penyelesaian konflik semakin sulit. Taruhannya tinggi, tidak hanya untuk kawasan itu tetapi juga untuk dunia, dengan potensi dampak global yang signifikan. Konflik di Gaza telah merenggut nyawa ribuan warga Palestina dan Israel, meninggalkan luka mendalam di kedua belah pihak. Serangan Houthi terhadap pelayaran mengganggu perdagangan global dan dapat menyebabkan konflik yang lebih luas, mengancam stabilitas ekonomi dunia. Dan intervensi AS di Yaman berisiko semakin mengacaukan negara yang sudah rapuh, memperburuk krisis kemanusiaan yang ada. Perang di Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 telah berdampak buruk pada penduduk Palestina. Konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan bagi ribuan keluarga yang terjebak di tengah-tengah kekerasan. Serangan udara dan operasi darat Israel telah menghancurkan seluruh lingkungan menjadi puing-puing. Setiap hari, serangan baru menghancurkan lebih banyak rumah dan bangunan. Rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur penting telah hancur. Kebutuhan desa. Penyelesaian kesulitan ini sulit berfungsi, memperburuk situasi. Situasi kemanusiaan di Gaza benar-benar merupakan bencana. Ribuan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, mencari tempat yang lebih aman. Makanan, air, dan obat-obatan sangat terbatas. Antrian panjang untuk mendapatkan kebutuhan dasar menjadi pemandangan sehari-hari. PBB telah memperingatkan tentang krisis kesehatan masyarakat yang akan datang, karena penyakit menyebar dengan cepat melalui tempat penampungan yang penuh sesak. Kondisi sanitasi yang buruk memperburuk situasi. Komunitas internasional telah menjanjikan bantuan miliaran dolar, tetapi sebagian besar telah diblokir oleh pertempuran yang sedang berlangsung. Bantuan yang sangat dibutuhkan tidak dapat mencapai mereka yang paling membutuhkan. PBB telah menyerukan gencatan senjata segera dan akses tanpa hambatan bagi pekerja kemanusiaan. Mereka menekankan pentingnya menghentikan kekerasan untuk memungkinkan bantuan masuk. Konflik di Gaza adalah pengingat nyata akan biaya perang bagi manusia. Setiap korban jiwa dan kerusakan infrastruktur adalah tragedi yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah tragedi yang menuntut perhatian dan tindakan komunitas internasional. Hanya dengan kerjasama global, kita bisa berharap untuk mengakhiri penderitaan ini. Pemberontak Houthi di Yaman telah muncul sebagai pemain utama di Timur Tengah, menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi stabilitas regional dan keamanan internasional. Houthi, yang termasuk dalam sekte Islam Syiah Zaidi, telah berperang saudara berdarah melawan pemerintah Yaman sejak 2014. Didukung oleh Iran, kami telah menguasai sebagian besar Yaman Utara, termasuk ibu kota Sanaa. Kami juga telah memperluas jangkauan kami ke Laut Merah, tempat kami melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal, termasuk kapal tangker minyak dan kapal kargo. Serangan-serangan ini merupakan eskalasi serius dari konflik. Mereka telah mengganggu perdagangan global, menyebabkan kerugian miliaran dolar, dan menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Kami telah berjanji untuk melanjutkan serangan kami sampai Israel mencabut blokade di Gaza, yang kami anggap sebagai tindakan agresi terhadap rakyat Palestina. Amerika Serikat telah menanggapi serangan Houthi dengan unjuk kekuatan yang signifikan. Pada tanggal 26 Maret 2025, AS melancarkan serangkaian serangan udara yang terkoordinasi terhadap sasaran Houthi di Yaman.
Serangan tersebut yang menargetkan fasilitas militer dan gudang senjata adalah aksi militer langsung AS pertama terhadap Houthi sejak 2019. Serangan ini dijadikan berarti tentang bertanya ekspor. AS juga telah mengerahkan kapal perang ke wilayah tersebut dan memberikan dukungan intelijen serta logistik kepada koalisi pimpinan Saudi yang memerangi Houthi di Yaman. Langkah ini memperkuat aliansi strategis antara AS dan Saudi. Pemerintahan Biden telah mengutuk serangan Houthi dan menuduh Iran memberikan dukungan material kepada para pemberontak. Tuduhan ini menambah ketegangan antara AS dan Iran. Intervensi AS di Yaman telah disambut dengan reaksi beragam dari komunitas internasional dan domestik. Beberapa memuji pemerintahan Biden karena mengambil sikap keras terhadap Houthi dan pendukung Iran mereka, melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk stabilitas regional. Yang lain mengkritik AS karena meningkatkan konflik dan mempertaruhkan lebih banyak korban sipil, menyoroti dampak kemanusiaan yang parah dari intervensi militer ini. Bagian 5 reaksi Twitter seruan untuk menocon DC ya. Komunitas internasional kan cenderung memberikan daning kekerasan di Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB telah mengadakan serangkaian pertemuan darurat untuk membahas situasi di Gaza dan Yaman. Sekretaris Jenderal telah menyuruhkan disembing amak tansi dan desa kesembag etnol sekendiri. Dia juga menyerukan solusi politik untuk konflik di Yaman dan mendesak Houthi untuk mengakhiri serangan mereka terhadap pelayaran. Uni Eropa juga menyerukan Houthi untuk menghentikan serangan mereka dan terlibat dalam perundingan damai yang dipimpin PBB. Bayan 6. Iran memicu api. Peran Iran di Timur Tengah merupakan faktor utama dalam meningkatnya ketegangan. Iran telah dituduh memberikan dukungan keuangan militer dan logistik kepada Houthi di Yaman. Iran juga menjadi pendukung vokal Hamas, yang dianggapnya sebagai gerakan perlawanan yang sah, yang berperang melawan pendudukan Israel. Dukungan Iran untuk Houthi dan Hamas adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Iran memandang dirinya sebagai kekuatan regional dan bertekad untuk menantang Amerika Serikat dan sekutunya. Tindakan Iran telah dikutuk oleh Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi yang menuduh Teheran mengacaukan kawasan dan mendukung terorisme. Iran membantah tuduhan ini, mengklaim bahwa mereka hanya memberikan dukungan kepada gerakan perlawanan yang sah. Bagian 7. Harga konflik kawasan yang terombang-ambing. Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah berdampak buruk pada kawasan tersebut. Jutaan orang telah tergusur dari rumah mereka, ekonomi hancur dan masyarakat terpecah belah. Konflik juga memicu ekstremisme dan sektarianisme yang semakin mengacaukan kawasan. Krisis kemanusiaan di Yaman sangat mengerikan. Perang tersebut menciptakan kemanusiaan terburuk di dunia, dengan jutaan orang mendapat kelaparan dan penyakit. Konflik di Gaza juga berdampak buruk pada penduduk Palestina, dengan ribuan orang tewas dan terluka, dan infrastruktur hancur. Konflik di Timur Tengah adalah tragedi bagi kawasan dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Konflik tersebut merupakan pengingat akan biaya perang bagi manusia dan kebutuhan mendesak akan solusi damai. Bagian 8. Secerca harapan, pencarian solusi diplomatik. Meskipun ketegangan meningkat dan kurangnya kepercayaan antar pihak, ada beberapa secerca harapan dalam pencarian solusi diplomatik untuk krisis di Timur Tengah. PBB, dengan dukungan aktor regional dan internasional, telah berupaya memfasilitasi dialog dan negosiasi. Di Yaman, ada seruan baru untuk gencatan senjata dan penyelesaian politik untuk konflik tersebut. Houthi telah menyatakan kesediaan mereka untuk terlibat dalam pembicaraan, asalkan persyaratan tertentu dipenuhi, termasuk diakhirinya blokade pimpinan Saudi. Di Gaza, Mesir telah memainkan peran kunci dalam mediasi antara Israel dan Hamas. Meskipun gencatan senjata yang langgeng tetap sulit dipahami, ada periode relatif tenang yang memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur. Bagian 9. Kesimpulan masa depan Timur Tengah yang tidak pasti. Timur Tengah berada di persimpangan jalan. Meningkatnya konflik, munculnya ekstremisme, dan kegagalan diplomasi telah menciptakan lingkungan yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi.
Komunitas internasional menghadapi tantangan yang menakutkan dalam mencoba meredakan situasi dan menemukan jalan menuju perdamaian. Hasil dari krisis ini akan berimplikasi besar bagi kawasan dan dunia. Kegagalan untuk menemukan resolusi damai kemungkinan akan menyebabkan lebih banyak kekerasan, ketidakstabilan, dan penderitaan manusia. Sebaliknya, proses perdamaian yang berhasil dapat mengantarkan era baru kerjasama dan kemakmuran bagi Timur Tengah. Jalan di depan penuh dengan rintangan, tetapi mengejar perdamaian harus tetap menjadi tujuan akhir. Komunitas internasional harus bekerja sama untuk mengatasi akar penyebab konflik, mempromosikan dialog, dan serendam sibil Mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Dr. Refli Channel.